Mari saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh lagi datang ke hadapan Tuhan beribadah. Bersama-sama kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kondisi COVID sudah mulai mereda dan kami bersyukur untuk kondisi itu. Tapi bagaimanapun juga tetap kami dalam kondisi yang masih sangat sulit, baik sisa-sisa dari masalah COVID ini maupun juga imbas yang terjadi karena COVID menyebabkan berbagai hal menjadi kesulitan, masalah ekonomi, kehidupan keluarga, pendidikan, dan barangkali untuk iman kami pun ada hal-hal yang terganjal oleh karena masa-masa yang sulit seperti ini. Bahkan kami tetap masih sangat khawatir apa yang akan terjadi di hari-hari dan minggu-minggu ke depan. Tetapi kami ingin serahkan waktu ini Tuhan ke tangan Tuhan. Apapun yang akan terjadi, biar kami ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan karena itulah Tuhan, kami selalu membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan kami. Karena bisa terjadi pada hari ini sangat cerah dan esok menjadi begitu gelap, begitu tak pasti. Dan kami dalam semua hal ini ingin bersandar kepada kebenaran-Mu, ingin bersandar kepada firman Tuhan, ingin mendapatkan Engkau sebagai tuntunan pimpinan kami. Kami serahkan diri kami masing-masing pada saat ini Tuhan. Kami mau membaca kebenaran firman-Mu, kami mau mendengarkan Injil-Mu, kebenaran-Mu diberitakan kepada kami. Buka hati pikiran kami untuk menerimanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat untuk setiap kami. Dan kami yang ada di sini, apapun problem dan masalah kami, apapun kedukaan dan kesulitan kami bawa ke hadapan Tuhan, kami mohon Tuhan yang menjawab dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan punya kesempatan untuk berkhotbah di BCS Serpong di tempat ini. Ya, ini kali pertama saya datang sehingga bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Seingat saya di tempat lama di Gading Serpong juga, tapi entah di mana. Saya pernah juga khotbah, tapi sudah cukup lama. Ya, tapi di tempat ini kali yang pertama. Ya, saya sangat senang kelihatannya kalau Bapak Ibu rajin-rajin ibadah di tempat ini, setiap kali pulang bisa bawa mesin cuci ya sepertinya ya. Ya, karena tadi saya begitu masuk, loh kok banyak mesin cuci di depan begitu. Saya pikir mungkin itu hadiah tahunan kalau yang rajin datang, kemudian pulang boleh bawa mesin cuci ya. Senang sekali. Saya pernah menertawakan teman saya juga, ya dia lebih parah lagi. Gerejanya ada di tempat laundry, kalau ini masih mesin cucinya ya, dia tuh di tempat laundrynya. Bagus juga ya jemaat, jadi senang datang, ya taruh laundrynya, kemudian dia ikut ibadah, selesai ibadah, laundrynya udah selesai begitu. Ya saya senang sekali terus terang ada di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. BCS di Jakarta malah saya agak jarang-jarang khotbah. Saya agak sering khotbah malah di BCS yang di Medan. Ya, jadi memang agak sedikit berbeda dibandingkan Kalam Kudus pada umumnya, ya, dengan pujian, dengan bahkan termasuk jemaat-jemaatnya juga ya agak sedikit berbeda, ada nuansa yang berbedanya juga. Dan saya senang sekali bertemu dengan Chantau Joko, Chantau Daniel, ya senang sekali anak-anak muda yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin. Ya, dua-duanya itu murid saya, ya satu murid teologi, satu murid sekolah minggu. Ya, dan mereka sudah jadi contoh-contoh yang hebat, luar biasa. Senang sekali saya boleh pernah menjadi guru mereka, tapi juga jadi sedih betapa tuanya saya sekarang begitu ya. Ini ya sekolah minggu, murid sekolah minggu udah jadi contoh ya, yang sudah sedikit-sedikit kelihatan beruban juga begitu. Oke, senang sekali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita bersama akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat 15. Tema kita pada hari ini adalah imam dalam perjanjian lama, itu yang diberikan kepada saya. Tapi saya tambahkan dengan satu kata lain, imam dalam perjanjian lama dan penggenapannya dalam Yesus
Kristus. Ibrani pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian itu. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat 15. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara sekalian, apapun kata orang tentang Allah, dan nama ini menjadi nama yang begitu lazim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Indonesia, karena Indonesia negara berketuhanan dan Indonesia negara beragama. Dan kalau namanya beragama, orang pasti akan sebut Allah. Dan umumnya juga menyebut kata Allah ini dengan sesuatu yang seperti begitu natural, begitu alamiah. Karena itulah maka mungkin kemudian orang bisa jadikan itu goyonan. Orang jadikan sumpah serapah. Berbagai cara bisa dilakukan. Atau pada pihak lain Allah itu dianggap sebagai Allah yang sehari-hari dalam hidup kita. Kayak tetangga kita, ya, gampang sekali. Sehingga kita seperti taken for granted kalau kita di kampung, saudara. Kalau kita punya tetangga, kalau saudara kekurangan garam atau kehabisan minyak goreng, saudara tinggal teriak begitu kan. Ya, atau pergi ke sebelah rumah, minta, Mbok atau Mbak atau Mas atau siapa, minta dong garam, lagi habis nih, repot kalau mau ke pasar misalnya. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa.
tetangga saya, begitu kan, normal. Saudara, sebenarnya dalam konsep Alkitab mengenai Allah dan hubungan Allah dengan manusia, tidaklah demikian adanya. Selalu dilihat bahwa manusia dengan Allah itu ada satu jarak. Jarak. Mengapa saudara? Jelas pertama adalah karena manusia itu ciptaan dan Allah itu pencipta. Pencipta dan ciptaan apapun kedekatannya itu punya satu jarak yang tak terjembatani. Karena dua jenis yang berbeda. Allah pencipta. Itu golongan berbeda dengan kita sebagai ciptaan. Pencipta dengan yang dicipta. Sedekat apapun ada perbedaan yang sangat-sangat mencolok dan tidak bisa dijembatani. Saudara, saya dekat dengan tab saya atau dengan mimbar yang terbuat dari plastik ini sangat dekat. Saya dengan Pak Daniel cukup jauh, mungkin 2 meter, 3 meter. Tapi dengan ini hanya berapa senti. Tetapi saya dengan barang plastik ini punya satu jarak tak terhingga. Karena jenisnya berbeda. Ini manusia. Ini plastik. Tapi saya dengan Pak Daniel, sekalipun jaraknya lebih jauh dibandingkan saya dengan plastik ini, tapi saya dekat, cukup dekat karena satu jenis, sama-sama manusia. Ya, sama-sama manusia suka baku teh. Dulu saya tinggal di kampung halamannya dia, ya di Pekanbaru. Kami dekat sekali, dengan keluarganya juga dekat. Tapi dengan saudara-saudara yang lain juga kita sama, kita sejenis. Saya dekat, walaupun jarak kita 10 meter, mungkin di luar negeri. Tapi saya jauh lebih dekat dibandingkan saya dengan plastik ini. Walaupun hanya 10 cm. Jarak itu ada. Karena perbedaan. Dan manusia seringkali beranggap Allah itu sejenis dengan kita. Sehingga kayaknya gampang-gampang saja Allah itu dijadikan properti dari satu barang di dunia kita ini. Kalau mau dikantongin, kalau nggak mau dibuang. Itu saudara seringkali kita nggak hormat pada Allah seperti itu. Kedua saudara, mengapa kita punya jarak? Dan ini yang lebih-lebih lagi membuat kita tidak mungkin bisa menyeberangi lautan untuk mendatangi Allah. Karena kita ini adalah manusia berdosa. Dan Allah itu kudus. Manusia ketika jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian dia membuat dirinya masuk ke dalam sesuatu seperti satu alat listrik. Alat yang dinyalakan oleh listrik. Yang bersambung dengan kabel kepada satu colokan listrik, kira-kira saudara itu dipotong begitu atau dicabut. Barangnya masih ada, seperti kipas angin, tetapi tidak lagi tercolok. Jadi saudara sekalian kita bisa membayangkan kondisi itu. Dia mencoba, barang itu mencoba menghidupkan dirinya lagi. Mencoba menyalahkan dirinya dan nggak bisa. Karena jarak itu saudara. Jarak itu nggak bisa nyolok lagi. Dan dia nggak ada sumber energi dalam dirinya, sumber listrik dalam dirinya untuk membuat dirinya menyala. Saudara, dalam pengertian itu sebenarnya manusia, apalagi saudara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang disebut sebagai manusia mati di dalam dosa, yang terpisah dari Allah, manusia tidak mungkin bisa datang kepada Allah. Dan Allah tidak akan bisa bergaul dengan dosa dan kejahatan. Saudara sekalian, karena itulah dari semenjak perjanjian lama, di dalam Alkitab selalu ada satu konsep yang disebut dengan perantara. Seringkali kita lupa akan poin penting ini dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Perantara, mediator. Keseringan karena kita punya mediator, kita lupa sebenarnya kalau kita hubungan dengan Allah seawalnya tidak baik-baik. Kemudian menjadi baik-baik karena ada mediator, kita lupa bahwa gara-gara karena ada mediator kita sekarang jadi baik-baik. Ya saudara, bayangkan kalau kita tinggal di kampung ya, saudara ada sungai. Ya di kampung sebelah itu 10 meter sungainya, lebarnya. Itu ada satu desa lagi. Tapi nggak ada jembatan. 10 meter doang saudara. Teriak bisa, sepertinya bisa gitu, bisa menggapai. Tapi nggak bisa nyebrang. Untuk bisa nyebrang mungkin saudara jalan sekian jauh, entah berapa puluh kilometer ke
hulu mungkin atau sekian puluh kilometer ke hilir mungkin baru bisa nyebrang. Kan jauh banget muter lagi. Tapi biasanya kan dibikin jembatan. Nah kalau udah dibikin jembatan, apalagi jembatannya udah sekian puluh tahun, kita tuh udah taken for granted kan begitu. Kalau mau nyebrang ya cuma 10 meter sih nggak jalan kaki. Nggak merasa lagi jaraknya itu jauh banget. Karena apa? Kita sudah lupa sebenarnya itu betapa pentingnya mediator itu, jembatan itu yang sudah dibangunkan untuk kita bisa menyeberang. Saudara, ketika Allah melihat manusia yang diciptakan untuk dirinya, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan tidak mungkin bisa membangun mediator, tidak mungkin bisa membangun jembatan, tidak mungkin bisa membuat satu perantara untuk berjalan kepada Allah. Maka Allah mulailah membuat satu sistem perantaraan. Dan itu dimulai dengan sistem imam di dalam perjanjian lama. Bahwa setiap orang yang akan menemui Allah tidak bisa dengan cara casual. Tidak bisa dengan cara alamiah apa adanya. Harus ada satu perantaraan dan Allah tetapkan sistemnya itu adalah imam. Tadi kita nyanyi lagu seperti minyak di kepala Harun. Saudara, mengapa lagu itu yang dikutip dari ayat Alkitab menjadi lagu sukacita? Apa sukacitanya orang kepalanya dikasih minyak? Banyak orang marah-marah kali kalau disemprot minyak kalau minyaknya minyak wangi masih mendingan kan ini minyak goreng begitu. Tapi itu menandakan satu peristiwa seperti saudara apa ya? Ketika setelah ratusan tahun dua desa itu terpisah oleh satu sungai dan kemudian datanglah kontraktor mulai memancangkan tiang untuk membangun jembatan. Terus sukacita orang kampung itu kayak apa begitu ya? Itu ketika Allah menetapkan sistem imamat yang dimulai dari Harun, ketika Harun ditahbiskan. Itu yang disebut dengan diurapi, saudara. Seringkali kita salah menggunakan kata diurapi. Diurapi itu artinya dilantik. Dilantik dengan minyak ditaruh, ambil minyak ditaruh di kepala. Dia dilantik, diangkat ke dalam jabatan. Itu namanya diurapi. Seringkali kita bilang, Tuhan urapi hambamu ini Tuhan. Saya pernah nanya, maksudnya apa? Enggak ada yang tahu. Ya kalau ibu-ibu taunya urap. Tapi urapi kurang tahu. Urapi itu artinya dilantik. Nah kalau dalam perjanjian lama umumnya dengan cara mempercikkan minyak di kepala, tangan kemudian ditaruh dan dia dilantik. Harun dilantik sebagai imam besar dan semenjak itulah Allah membuat satu sistem melalui kemah suci dan kemudian menjadi bait suci, yaitu imam-imam itulah yang akan menjadi perantara dari manusia kepada Allah. Kemudian terbentuk satu sistem imamat. Saudara silakan membaca di dalam kitab. Dari semenjak keluaran di ujung, kemudian di imamat, di bilangan, itu banyak sekali diceritakan. Kalau saudara merasa pusing baca itu, nah saudara baca kitab Ibrani. Jangan hanya baca pasal 9, tapi mulai dari awal sekali, kalau perlu ya sekaligus dari pasal pertama, saudara akan melihat betapa banyak dia menguraikan apa artinya sistem-sistem imam itu. Dan bagaimana kemudian Yesus menjadi imam yang sesungguhnya. Tetapi semua itu dimulai dengan satu sistem yang Allah tegakkan, yaitu untuk menghampiri dia, untuk datang kepadanya, kita perlu perantara. Dan perantara itu nggak bisa kita bangun sendiri. Allah yang bangunkan untuk kita. Dan untuk itulah Allah menetapkan imam. Di dalam sistem kehidupan Israel, itu ada 3 posisi yang selalu melalui pengurapan untuk menjabatnya. Dan 3 posisi jabatan ini itu sangat berpengaruh pada kehidupan orang-orang Israel. Yang pertama raja. Lebih banyak memang mengurusi masalah sosial, politik, ekonomi. Pemimpin sivil, pemimpin untuk kehidupan sehari-harinya, kira-kira seperti itu. Tapi tentu saja sebagai satu negara yang diperintah oleh Allah, raja itu harus hidup dan menjalankan peraturan-peraturan Allah. Sehingga kalau rajanya baik, menimbulkan kesejahteraan buat umatnya. Rajanya jahat, membuat umatnya menjadi hancur.
Tetapi di tengah-tengah kehidupan itu ada yang namanya nabi. Nabi datang untuk membawa suara dari Allah. Jadi dia datang dengan suara Allah, dia berikan kebenaran Allah, berikan firman Allah, aturan Allah kepada manusia. Kamu harus gini, harus begini, Allah adalah begini, kamu harus begini. Tapi bagaimana manusia bisa menghampiri Allah? Bisa datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersekutu dengan Allah, menikmati Allah. Disitulah diberikan imam. Imam itu yang menjadi pengantara. Untuk manusia bisa datang beribadah kepada Allah. Tetapi saudara, yang kita lihat di sini adalah imam-imam perjanjian lama seperti yang kita baca tadi, itu disebut sebagai kiasan. Atau istilah lain dipakai juga di dalam kitab Ibrani, itu adalah bayangan. Artinya apa? Itu belum substansinya. Itu baru satu simbol mengenai apa yang akan terjadi. Jadi mereka bisa mendapatkan pertolongan bukan kepada misalnya Imam Harun itu, tapi sistem keimaman itu membuat mereka melihat ke depan, melihat ke atas, melihat kepada Allah yang begitu berat mengasihi mereka, mau membangunkan jembatan untuk mereka. Saudara sekalian, itu kalau kita membayangkan kayak prewed begitu ya saudara ya. Kalau kalian mau menikah biasa sekarang ada prewed. Dan biasa di daerah Serpong ini banyak orang suka melakukan prewed. Udah pakai gaun bagus, sudah pakai semuanya, foto sana, foto sini, tapi belum nikah. Itu kan, jangan habis prewed kemudian kalian langsung honeymoon, nggak boleh. Habis prewed, nah nanti wednya beneran begitu. Nah ini baru prewednya kira-kira. Tetapi segala sesuatu sudah seperti apa adanya. Tetapi ini hanya membuat kita membayangkan kepada yang substansinya, yang sejatinya, yang masih harus diresmikan. Dan itulah maka tadi di ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Yesus Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi semua aturan keimaman, semua simbol-simbol imam itu menunjuk ke depan, kepada Yesus. Tanda kepada Yesus yang ditandai. Simbol yang memperlihatkan substansinya ada pada Yesus. Kiasan terhadap suatu realitas yang sesungguhnya itu Yesus. Bayangan terhadap sesuatu yang realnya itu adalah Yesus. Tapi ini penting, karena inilah yang membawa kita untuk mengingat. Mengapa perjamuan kudus penting? Karena roti dan anggur membawa kita mengingat kembali ke belakang. Roti dan anggur membawa kita kepada persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus. Walaupun roti dan anggur tentu tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara bisa paham itu. Nah, perjanjian lama melihat ke depan dengan sistem imamnya, bahwa Tuhan sedang membangun jembatan dan itu akan terwujudkan di masa kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Tetapi tentu saja dengan itu berarti ini belum yang substansinya. Makanya dikatakan dalam bacaan kita, apa yang dilakukan oleh imam-imam perjanjian lama itu dilakukannya jelas itu bersifat sementara. Karena imam itu manusia, akan dimakan oleh umur dan kemudian meninggal, diganti lagi sama yang lain. Khususnya imam besar. Diganti lagi. Dan juga apa yang dilakukan itu berulang-ulang. Misalnya setiap hari mereka membawa persembahan korban untuk pengampunan dosa. Setiap tahun mereka harus melakukan korban pendamaian. Dan itu berulang. Untuk mengatakan apa saudara? Allah sedang membawa mereka untuk melihat. Akan terjadi satu kali imam besar yang tidak akan mati, dalam arti akan hidup selama-lamanya. Imam besar yang cukup sekali dan selamanya mempersembahkan dirinya, mempersembahkan korban. Dan itulah yang sesungguhnya. Dan saudara, yang paling kita lihat kelemahan dari sistem imam di dalam perjanjian lama adalah imam-imam itu, khususnya dalam hal ini misalnya imam besar, itu sebenarnya menjadi pengantara, menjadi perantara manusia kepada Allah. Seolah-olah mereka itu manusia super. Kok bisa memperantarain manusia kepada Allah? Tapi sebenarnya mereka tidak manusia super. Mereka menjadi imam karena ditunjuk oleh Allah. Untuk itu mereka harus sangat-sangat waspada dengan hidup mereka. Dan dengan tata cara mereka melakukan tugas sebagai perantara. Kalau saudara membaca ya, waduh saudara menjadi imam zaman itu, benar-benar repotnya luar biasa. Seluruhnya diatur.
Ya makanya kalau kita sekarang ngajarin mahasiswa-mahasiswi teologi untuk tampil lebih baik, untuk lebih kelihatan cara berbicara, cara berpakaian, cara berkhotbah dan sebagainya, cara hidup, karakter, sifat, kelihatan nyinyir banget begitu ya Pak Joko ya. Tapi sebenarnya itu memang tuntutan. Kalau engkau mau menjadi perantara yang kudus, harus engkau punya tuntutan kehidupan yang kudus juga, yang baik. Bahkan termasuk jubahnya, jubah para imam. Harus berbeda. Dalam arti tertentu karena itu membawa wibawa. Banyak hal. Mereka harus dituntut termasuk perkawinan mereka harus kudus seperti apa. Itu dijelaskan. Tetapi saudara sekalian, bukan hanya hidup mereka. Ketika mereka membawa korban, biasanya lembu, itu pertama-tama mereka tidak bisa langsung membawa korban pengampunan dosa untuk rakyat. Mereka harus melakukan upacara yang sangat rumit dan mahal untuk diri mereka sendiri dulu. Karena mereka ini adalah orang-orang berdosa. Walaupun mereka sudah dipisahkan secara khusus dan dipakaikan pakaian imam mereka tertulis kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Tetapi mereka pun bukan orang sempurna. Mereka perlu terus-menerus mengorbankan korban lembu dan domba untuk diri mereka. Sebelum mereka menjalani tugas sebagai imam untuk membawakan korban-korban pengampunan dosa untuk rakyat. Untuk orang-orang Israel. Itu yang selalu ditekankan dalam kitab Ibrani. Yang tadi kita juga baca. Dikatakan mereka juga membawakan persembahan untuk diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya betul-betul karena kasih karunia Allah lah. Kalau mereka bisa dipakai oleh Allah. Kalau Allah menerapkan sistem ini. Bukan dilayani oleh orang-orang yang super kudus. Tapi sistem ini sistem yang kudus. Dan Allah ingin ada orang yang serius mengurusinya. Nggak bisa main-main. Apalagi imam besar. Saudara mungkin pernah mendengar cerita. Kalau mereka mau setahun sekali masuk ke tempat ruang maha kudus. Wah saudara upacaranya luar biasa. Untuk memberesin diri mereka. Kemudian baru memberikan persembahan. Korban untuk umat Allah. Dan ketika dia masuk ke ruang maha kudus. Itu tertutup di belakang. Tidak boleh ada satu titik pun kesalahan yang mereka lakukan. Sampai ada cerita. Katanya kalau orang imam besar itu kalau mau masuk ke ruang maha kudus. Kakinya itu diikat dengan tali. Yang panjang, diulur sampai ke depan. Itu lo tahu kenapa? Ya kan? Kalau misalnya dia berbuat salah di belakang sana di ruang maha kudus dan Allah hukum dan dia mati di situ, gimana caranya? Tarik begitu kan? Supaya keluar. Kalau ada orang masuk, ambil itu pelanggarannya sangat-sangat berat. Saudara-saudaranya kelihatannya kok kejam sistemnya? Enggak, saudara. Sebenarnya malah ini kasih karunia. Allah ingin memberikan jalan. Dan untuk jalan itu enggak mudah. Kita enggak bisa taken for granted Allah itu kayak tetangga kita. Gampang kita panggil saja, saya butuh garam, saya butuh minyak goreng. Enggak kayak gitu. Jadi membangun jembatan memang kelihatan mudah. Tapi itu juga sudah upaya yang sangat berat. Dan Allah sedang membangun satu jembatan. Dan itu jelas sekali. Adalah dasar dari kasih karunia Allah. Walaupun itu bayangan, walaupun itu kiasan, tetapi Allah sudah menetapkan dengan begitu serius. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada kita satu pemahaman. Betapa seriusnya Allah sedang membangun jembatan ini. Ketika dia memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menjadi jembatan, menjadi pengantara, menjadi mediator untuk kita. Bukan dengan cara yang mudah. Tapi betul-betul menyerahkan dirinya untuk menjadi korban. Disitulah yang ditekankan. Kristus telah datang menjadi imam besar. Saudara, pertama kelihatan menjadi imam besar itu tentu repot seperti Harun dan keturunannya. Dengan segala pembasuhan, dengan segala kesucian, dengan segala proses yang harus mereka itu sudah sangat berat. Tapi masih mendingan. Karena apa? Karena mereka hanya mempersiapkan diri mereka untuk membawa korban. Dan korban itu domba yang sudah disediakan. Atau lembu yang sudah disediakan. Memang itu menyediakan lembu dan domba pun sebenarnya itu satu pekerjaan berat.
Tapi mereka tidak perlu terlalu mengurusi. Ada yang membesarkan, ada yang merawat binatang-binatang itu. Ya, saudara tahu sebenarnya ini yang kemudian menimbulkan korupsi luar biasa di kalangan orang-orang Israel. Karena apa? Domba, lembu itu harus sempurna. Dan siapa yang bisa menunjukkan, memperlihatkan sertifikat sempurnanya? Ya, orang-orang di bait Allah. Dan di situ terjadi sogok menyogok. Maka kenapa Yesus marah luar biasa ketika dia datang ke bait Allah? Dia melihat ada orang jual beli ini, jual beli itu, tukar uang ini, tukar uang itu. Karena semua proses ibadah kemudian dikomersialisasikan. Ya contohlah saudara ya, kalau kita pergi ke, katakanlah kita harus beribadah. Kita beribadah ke Yerusalem, tinggalnya di luar negeri dari Israel. Kita datang mau ke Yerusalem, ke bait Allah, bawa domba ya dari kampung halaman kita di sana, mungkin daerah mana gitu ya, jauh perjalanan 1 minggu katakan. Domba yang tadinya dari rumah tuh bagus-bagus. Dalam perjalanan atau lembu gitu ya, dalam perjalanan sampai di Yerusalem udah ada kurap dikit, ada kotoran dikit, kakinya pecah dikit, kukunya pecah sedikit. Kadang-kadang yang bagus-bagus pun kemudian ada yang periksa, enggak bisa. Ini enggak masuk nih karena cacat. Nah, sistem yang bagus dijadikan korupsi, itu memang enggak bisa terjadi, saudara. Tapi sistemnya bagus, betul-betul Anda harus serius kalau mau persembahkan sesuatu untuk Allah. Nah, jelek ya memang ada orang-orang yang jadikan itu untuk komersial. Ya kalau dia, ini nggak bisa, saya nggak bisa berikan sertifikat lulus halalnya, nggak bisa, begitu kan. Jadi gimana dong, masa saya harus pulang lagi ke kampung halaman saya yang perjalanan sekian lama? Oh nggak usah pulang, nah beli di situ. Nah itu semua lulus, punya itu sudah lulus, tapi harganya udah mahalnya luar biasa. Itu seringkali bisa terjadi seperti itu. Itu jeleknya manusia, hal-hal yang bagus, hal-hal yang demi mereka, tetapi mereka komersialisasikan. Namun apa yang kita lihat di sini adalah bahwa memang mereka harus punya imam, dalam hal ini khususnya imam besar, yang betul-betul harus menjaga diri dengan tata cara yang sangat sulit. Dan kedua mereka harus punya korban yang sempurna dalam hal itu. Tidak boleh ada cacat, tidak ada boleh kekurangannya. Jangan terjadi sampai yang paling jelek justru kita persembahkan kepada Allah. Nah saudara, dua hal ini kalau di dalam imam-imam perjanjian lama itu terpisah. Imam mempersiapkan dirinya. Ada orang lain mempersiapkan domba dan lembunya. Jadi imamnya sempurna, lembunya juga dijaga untuk sempurna. Tapi dua-duanya sebenarnya tidak sempurna. Karena imam itu kiasan, lembu itu juga kiasan. Datanglah Yesus Kristus. Apa yang dia bawa? Dia membawa yang sesungguhnya. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang betul-betul tidak berdosa. Dia yang suci, yang tidak berdosa. Dia yang bisa mewakili manusia yang berdosa. Itu dia. Tapi dia sebagai orang yang tidak berdosa menjadi imam yang sempurna, imam yang tak berdosa. Dia harus membawa domba, korban yang sempurna juga. Mau cari di mana? Mau cari di kandang mana bisa dapatkan domba yang sempurna? Jadi kalau punya imam sempurna yang tak berdosa seperti Yesus, dia juga butuhkan korban yang sempurna. Bukan lagi kambing, domba, dan lembu. Tetapi betul-betul korban yang bisa memikul seluruh dosa manusia secara real dan substansial. Bukan lagi bayangan dan kiasan. Dia tidak temukan di tempat lain kecuali dirinya sendiri. Jadi saudara, Yesus itu menjadi mediator bukan saja sebagai imam yang membawa korban, tapi imam yang membawa dirinya sebagai korban. Maka tadi saya bilang imam perjanjian lama mudah sebenarnya walaupun prosesnya sulit karena dia membawa korban yang lain. Dan Yesus bukan hanya perlu menjadi imam sempurna, dia perlu membawa korban yang sempurna, dan korban yang sempurna hanya ada pada dirinya sendiri. Dan dia berikan itu. Maka di dalam Alkitab, saudara sekalian, berkali-kali ditegaskan. Misalnya tadi kita baca, Ibrani 9:12 tadi. Sekali dan untuk selamanya, dia memberikan korban persembahan dengan darahnya sendiri.
Atau sebelumnya juga dituliskan Ibrani 7:27. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Abraham membawa korban Ishak. Dia mengikat Ishak untuk kemudian mau disembelih. Kita tahu ceritanya, akhirnya dia tidak perlu sembelih karena Tuhan menyediakan. Yesus membawa korban, yaitu dirinya sendiri. Dan dengan kata lain sebenarnya, dia sedang mengikat dirinya di atas altar untuk disembelih demi menjadi jembatan, mediator, perantara. Saudara, inilah kemudian maka kenapa akhirnya kita bisa datang kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mengapa setiap kali kita berdoa, kita mengatakan saya berdoa dalam nama Yesus. Bukan sekedar hanya ucapan sebagai mantra, tapi bahwa sekarang saya menjalani iman ini, saya menjalaninya melewati jembatan Yesus Kristus. Kalau saya datang kepada Allah, bilang, saya Andreas Simawan datang kepada Allah. Allah bilang, aku gak kenal kau. Jarak kita terlalu jauh. Tapi ketika saya mengatakan, aku datang kepada Allah melalui mediator ini, perantara ini, Yesus Kristus. Dia bilang, Yesus aku kenal. Kalau engkau lewat jalan itu berarti engkau anakku. Saudara, inilah sebenarnya yang membuat kita bisa datang kepada Allah. Dan seringkali kita lupa pengorbanan Yesus Kristus sebagai imam yang menjadikan dirinya sebagai korban yang memberikan kepada kita jalan ini. Saudara sekalian, dengan kata lain, kalau kita membaca di dalam bagian terakhir kita, ayat 15, dikatakan begini. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dia menebus orang-orang melalui pemberian dirinya. Menebus, membeli kembali. Dia menebus. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sederhana sebenarnya kelihatannya, supaya hati nurani kita disucikan dari hidup yang sia-sia. Kedua, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bukankah kita kayaknya senantiasa beribadah kepada Allah? Tapi disinilah untuk mengingatkan kepada kita. Sekarang kalau kita bisa beribadah, bisa memanggil Allah itu Bapa, bisa kita menghampiri Allah dengan cara kelihatannya sangat mudah. Dikatakan di sini, karena Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kristus sudah membangunkan jembatan yang real, bukan bayangan. Yang sekali dan untuk selamanya. Untuk satu kehidupan kekal. Sehingga kita bisa nyebrang. Kita bisa mendapatkan Allah. Saudara, itu yang membuat kita selalu harus mengucap syukur. Itu yang membuat kita sadar bahwa saya ketika datang kepada Allah dan memanggil Dia sebagai Bapa, itu karena Kristus sudah membawa dirinya sebagai domba yang dipotong, yang disembelih untuk kita. Dia sebagai imam membawa korban yang sempurna, yaitu dirinya sendiri. Dan Dia dengan demikian selama-lamanya menjadi perantara. Sehingga itu pun membuat kita terdorong, saudara, supaya kita membawa orang-orang untuk lewat jembatan itu. Untuk lewat jembatan itu. Kalau engkau mau menyeberang, engkau mendapatkan kehidupan, engkau lewati jembatan itu. Tidak ada jembatan lain, tidak ada mediator lain. Itu yang membuat kita mau lakukan penginjilan. Menginjili orang, membawa orang untuk ketemu jembatan itu, dan melalui jembatan itu bertemu dengan Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara. Sungguh-sungguh kita menghargai, mengucap syukur untuk perantaraan yang sudah Tuhan sediakan dengan cara yang begitu sulit, begitu mahal. Kita tidak pernah lupakan itu. Jangan jadikan sesuatu yang normal, taken for granted, seolah-olah itu hal yang lazim, hal yang umum, hal yang biasa. Tapi ini adalah pengorbanan termahal yang Allah berikan kepada kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa bersama. Minta kepada Pak Joko Paulus untuk pimpin kita di dalam doa.
berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami pelajari bersama. Dan kiranya kami boleh menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan bagi setiap kehidupan kami secara pribadi ketika kami melihat akan kematian Tuhan di atas kayu salib yang boleh mengorbankan hidupnya, dirinya bagi setiap kami menebus dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan dan cinta Tuhan yang terbesar yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kiranya kami boleh terus memberi hidup kami, makin mempermuliakan Tuhan, makin tetap terus hidup bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Andreas Himawan yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh tetap terus menyertai pelayanan beliau sebagai seorang dosen di STT Amanat Agung. Tuhan pakai beliau untuk boleh mendidik anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk menjadi hamba-hamba yang mengasihi Tuhan, yang tetap terus boleh setia di dalam melayani Tuhan. Pimpin pekerjaan dan juga pelayanan Pak Andreas Himawan dalam pelayanannya di gereja dan juga di STT Amanat Agung, kiranya Tuhan yang juga menyertai. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.